teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Melati. Kali ini kita akan bahas tentang TKP soal SKD CPNS ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, gaji yang Anda dapatkan mulai bulan ini diumumkan akan mengalami pertambahan dari tunjangan pegawai tahunan. Tapi setelah melakukan pengecekan, ternyata gaji Anda tidak mengalami penambahan sama sekali. Maka sikap Anda adalah A. Mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran, B. Mengonfirmasi karena itu hak saya, C. Mengonfirmasi setelah ada teman yang komplain, D. Menegur bagian keuangan karena seharusnya dia lebih teliti dalam bekerja, E. Abaikan saja karena bukan masalah bagi saya. Coba yang betul yang mana teman-teman? Yang poinnya paling banyak 5. Kan poinnya TKP itu ada 1-5. Nah, yang paling benar itu poinnya 5 teman-teman. Jadi yang paling benar adalah A teman-teman, yaitu mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda bersikap kritis dalam bekerja dengan cara baik untuk mendapatkan kebenaran. Jadi poin yang paling banyak itu di A ya teman-teman. Dan paling sedikit itu E. Abaikan saja karena bukan masalah bagi saya. Ini tidak mencerminkan sikap sebagai seorang ASN ya teman-teman. Soal selanjutnya, Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok, dan Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dalam kelompok Anda terdiri dari 4 orang, termasuk Anda. Ketika dalam proses penyusunan materi, Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim Anda, sehingga Anda tahu bagaimana orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Bahkan Anda mengetahui mana yang pasif dan mana yang tidak. Bagaimana sikap Anda? Choice-nya teman-teman. Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. B. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. C. Membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan mengabaikan anggota lainnya. D. Membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain, misalnya mencetak materi atau menjilid. E. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau. Dan jawaban yang paling tinggi skornya adalah A teman-teman. Tuh poinnya A ada 5. Kenapa? Karena teman-teman, pilihan jawaban A lebih efektif. Karena pada jawaban A, supaya tugasnya selesai tepat waktu, di sini kemampuan manajerial sangat menentukan. Dan biasanya kalau kerja kelompok, satu kerja yang lain berkelompok biar cepat selesainya. Jadi sikap yang tepat adalah membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Oke ya teman-teman. Soal berikutnya, agar semua staf di kantor Anda bekerja dengan rajin, maka sebagai pemimpin kantor Anda akan A. Memberikan penghargaan kepada staf yang paling rajin, B. Menempel tulisan kerja itu di berbagai tempat yang strategis, C. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap staf yang bekerja malas-malasan, D. Lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf untuk turut serta dengan Anda, atau E. Membentuk sebuah komisi penegakan disiplin. Yang mana nih teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat adalah D teman-teman.
Kenapa D? Karena soal di atas bertujuan untuk mengetahui jiwa kepemimpinan Anda dalam bekerja dan bagaimana Anda memotivasi staf Anda dengan cara mengajak staf untuk turut serta dengan Anda. Jadi yang paling banyak poin itu D ya teman-teman, dan yang paling sedikit B. Kita lanjut. Saya mendadak diminta untuk mendampingi atasan di sebuah acara pertemuan sepulang kerja. Saya sudah berjanji untuk menemani istri saya cek kandungan ke rumah sakit ibu dan anak. Sikap saya adalah A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Pura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi istri saya menjelaskan agar naik taksi saja. D. Menuruti permintaan karena yakin istri saya memaklumi. E. Meminta izin pimpinan untuk mengantar istri saya dahulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Yang paling banyak poinnya yaitu E teman-teman. Kenapa E? Karena soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui tingkat profesionalitas dalam membagi waktu. Jadi sebagai ASN kita harus memiliki kemampuan profesionalitas. Ada baiknya kita mendahulukan sesuatu hal yang sekiranya lebih penting, apalagi yang berhubungan dengan keluarga. Ya teman-teman, kita lanjut. Jika suatu saat nanti Anda terpilih menjadi seorang pemimpin organisasi terbesar di Indonesia, hal pertama yang Anda lakukan adalah A. Membuat perubahan organisasi besar-besaran. B. Memperbaiki kualitas SDM para anggota organisasi. C. Merenovasi gedung sekretariat supaya lebih bagus. D. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan masa depan bangsa. E. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri. Yang mana nih teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah D teman-teman. Ya ini lihat poin-poinnya. Kenapa D? Karena soal yang di atas bertujuan untuk mengetahui pandangan Anda ke depan dan bagaimana langkah awal Anda dalam memulai menjadi seorang pimpinan di dalam suatu organisasi. Oke ya teman-teman, itu dulu pembahasan soal TKP kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.